The cryptocurrency markets, cryptocurrency markets, Bitcoin specifically, still highly correlated to the stock market, traditional markets. Some people, here's the thing, Bitcoin consolidating near the local lows. Bitcoin consolidating near 19, 20,000. Its low from a few months ago is 17.5. And it's reminiscent of back in the bear market of 2018, 2019, when Bitcoin was consolidating near $6,000 and eventually dropped by 50%. Now back then, from my memory, a lot of people thought 6K was the bottom. Today, a lot of people think that we have much further to go. And usually when everybody's thinking the same thing, the opposite happens. And obviously the market goes in ebbs and flows, chops people up all the time. Now here's the thing. Hey yes, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Di Crypto Daily Indonesia bersama saya, owner Crypto Daily Indonesia. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Jika Anda selalu mengikuti kami teman-teman semua, Anda akan mendapatkan pembaruan penting apa yang terjadi di lingkup di ruang cryptocurrency. Maka dari itu libatkan diri Anda dalam tim Crypto Daily Indonesia dengan cara like setiap video kami, subscribe, bunyikan lonceng. Seperti Anda yang Anda tonton ya, seperti yang Anda tonton di video awal. Beberapa analis kripto, Aaron, Austin, mengatakan bahwa konsolidasi Bitcoin saat ini, Bitcoin bermain di harga posisi ini ya, mirip-mirip seperti posisi apa yang terjadi di 2018-2019 ya. Saat ini kita melihat konsolidasi Bitcoin bermain di harga 19.000, 20.000, 19.000, 20.000. Hal yang ditakutkan oleh beberapa analis kripto seperti apa yang Anda tonton tadi, bahwa Bitcoin ya, sesuai dengan wawancara ya, tadi saya tunjukkan kepada Anda hanya secara singkat, bahwa mereka katakan Bitcoin masih berpeluang ya, kemungkinan mengalami penurunan kurang lebih 50%. Akibat apa ya? Karena saat ini resesi, inflasi, kemudian juga penyebab juga perang Ukraina dan Rusia dan lain sebagainya teman-teman semua ya. Kita mengetahui bersama saat ini keadaan ekonomi itu sangat tidak pasti, sangat menegangkan ya. Seperti itu. Kita mengupdate dulu perkembangan terbaru dari Global Market Cap today. Saat ini kita melihat dalam 24 jam terakhir Global Market Cap mengalami sedikit penurunan 0,47% di kisaran lebih dari 930 miliar US dollar. Dengan Bitcoinnya, Bitcoin Bir 1,04%. Di harga masih stagnan bermain di 19.324 US. Kemudian Ethereum 1,37% Bir di harga 1.312 US dollar. Kemudian kita memantau beberapa altcoin lainnya termasuk BNB Bir 0,69%, XRP 2,46% Bir. Kemudian Cardano 2,82%, Solana 2,86%, Dogecoin pun sedikit 0,41%. Kemudian untuk Polygon Matic sedikit mengalami kenaikan 2,67%, Polkadot 1,72% Bir. Kemudian termasuk juga Shiba mengalami penurunan 2% ke atas. Untuk Uniswap mengalami kenaikan 3% ke atas. Saat ini koin teratas kita melihat mengalami kenaikan lumayan tinggi, bisa dikatakan terjadi pada Uniswap dan juga Polygon Matic. Seperti ini updatean terbaru Global Market Cap dan koin token keratas saat ini. Seperti apa yang Anda tonton di video awal, kita akan menganalisa, kita akan melihat, kita akan sedikit menganalisa secara technical analysis ya daripada Bitcoin ini, karena ada beberapa alasan. Analis kripto mengatakan bahwa kemungkinan jangan kita terlalu FOMO ya, karena Bitcoin kemungkinan masih akan, bukan juga saya ungkapkan bahwa ini saya FAT kepada Anda semua, menakuti Anda, tetapi ini sesuai fakta kita bicara, dan beberapa apa yang saya ungkapkan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh analis kripto yang senior teman-teman semua ya. Kita melihat dari pergerakan harga, aksi harga daripada Bitcoin, kita menggunakan time frame daily teman-teman semua ya, time frame 1 harian. Nah, kita melihat beberapa irisan tren naik, setelah itu mengalami penurunan ya, sekitar di sini ya, sekitar bulan April kemarin terjadi ya, bulan April sampai Mei ya, terjadi irisan bear, kemudian kembali mengalami dump sekitar 43% lah, sekitaran situ teman-teman ya. Ini saya tunjukkan kepada Anda sekitarnya kurang lebih 43%, kemudian terjadi kembali tren naik kembali sekitar bulan Juni sampai bulan Agustus ya, sampai bulan Agustus, kemudian mengalami kembali dump lagi ya. Yang ini yang saya maksudkan, ini terjadi sekitar bulan Juli sampai bulan Agustus, kemudian kembali mengalami lagi
penurunan ya, seperti apa yang Anda lihat saat ini mengalami penurunan kembali. Kemudian kita melihat saat ini dia naik di beberapa bulan lalu ya, 1 bulan lalu tepatnya sekitar di bulan September itu. Maka kemudian kita melihat saat ini dia sideways teman-teman ya. Kita perbesar dulu sedikit ya, ini yang saya maksudkan ya, yang ini. Nah, ini kita berada saat ini kita sideways saja ya dalam beberapa hari terakhir ini, artinya dalam beberapa pekan terakhir ini. Ada beberapa analis kripto mengkhawatirkan. Dia katakan teman-teman semua, kondisi saat ini ya pernah terjadi di tahun 2018-2019. Bitcoin mengalami konsolidasi, naik turun. Saat ini terjadi 19.000, 20.000. Nah, hal yang ditakutkan, Bitcoin kembali mengalami penurunan jebol, kurang lebih turun seperti apa yang saya gambarkan kepada Anda semua ya. Kemungkinan ada beberapa analis, sebentar kita melihat beritanya. Datang dari You Today ya, dari Austin, hasil wawancara Austin dan Aaron ya, seperti yang kita tonton di video awal tadi, bahwa mereka menganalisa Bitcoin masih kemungkinan tembus turun di 11.000. Ini yang kita jaga ya, 11.000 atau sekitar 11 sampai 14.000 ya, sekitaran situ penurunan yang terjadi ya. Di sini saya membuat beberapa chart kemungkinan ya penurunan daripada si Bitcoinnya ini teman-teman ya, kemungkinan bisa turun di sekitaran 11 sampai 14 ribuan lah ya, turun sampai 39 sampai 50% dari harga saat ini. Ini yang kita akan jaga. Bukan saya mengakuti Anda ya, tapi ini sesuai fakta di lapangan ya, keadaan dunia saat ini ya, inflasi yang sangat tinggi ya. Kita menunggu hasil CPI di bulan 11 mendatang. Aksi harga apakah mengalami pompa kenaikan atau penurunan kembali teman-teman semua. Kita langsung merujuk ke You Today. Analis memperkirakan penurunan besar-besaran dalam harga Bitcoin. Komentar Altcoin Daily ya, co-foundernya Aaron dan Austin tidak mengesampingkan penurunan harga BTC 50% dari level saat ini, yang mengingatkan pada siklus pasar beruang di kisaran tahun 2018-2019. Bitcoin dapat berada di jalur untuk mengulangi tren pasar bear dari analis pasar siklus beruang 2018-2019. Aaron mengatakan kepada Kitco News dalam sebuah wawancara, apa yang kalian tonton di video awal tadi. Pendiri dan komentator Altcoin Daily mengatakan bahwa aksi harga BTC sudah mengingatkan pada pasar beruang 2018-2019. Bitcoin mengkonsolidasikan sekitar 19.000 hingga 20.000, bermain di situ 19.000, 20.000, 19.000, 20.000 ya. Sering juga saya katakan kepada Anda, Bitcoin ini ya sering bermain di harga 19.000, 20.000 teman-teman. Seperti halnya konsolidasi mendekati 6.000 pada saat itu di beberapa tahun yang lalu itu ya, di sekitar tahun 2018 atau 2019an. Saat itu dari ingatan saya ini datang dari analis kripto itu ya, seperti apa yang Anda tonton tadi. Banyak orang mengira 6.000 adalah yang terendah saat itu. Saat ini banyak orang berpikir bahwa kita tidak perlu melangkah lebih jauh, dan biasanya semua orang memikirkan hal yang sama. Arnold mengatakan bahwa Bitcoin bisa jatuh di support 11.000 menjadi 14.000 US, atau bahkan lebih buruk turun 6.000 US dollar. Wow. Beberapa analis kripto mengatakan kemungkinan Bitcoin hal yang paling buruk akan terjadi ketika hal yang paling buruk itu terjadi ya, kemungkinan Bitcoinnya bisa turun sampai 6.000 US dollar per BTC-nya. Salah satu alasannya adalah karena banyaknya indikator bearish di pasar. Ini termasuk inflasi tinggi, devaluasi dolar, krisis utang negara, pengurangan produksi minyak OPEC, serta fakta bahwa BTC masih sangat berkorelasi dengan saham. Dengan volume perdagangan harian lebih dari 50 miliar US dollar, perusahaan menegaskan bahwa pasar masih sehat meskipun harga jatuh. Dengan volume harian 50 miliar US dollar ya teman-teman semua. Nah, ini menegaskan bahwa pasar ini kelihatan masih sehat ya, walaupun harga itu masih jatuh seperti apa yang kita lihat tadi. Beginilah kondisi analis kripto, begini apa yang dikatakan oleh Aaron dan Austin pada wawancara di beberapa hari yang lalu. Di sisi lain,
Selain ini, saya akan mengabarkan kepada Anda datang dari Jack Dorsey, salah satu pendiri Twitter, mengumumkan sosial media baru, sosial terdesentralisasi yang namanya Bluesky. Bluesky yang didirikan Jack Dorsey meluncurkan peta jalan untuk jaringan sosial terdesentralisasi. Grup yang dibentuk di Twitter sedang membangun protokol terdesentralisasi yang membatasi pengaruh perusahaan dan pemerintah pada platform media sosial. Pada akhir 2019 ya, rencana mereka sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu. Salah satu pendiri Twitter, Jack Dorsey, mengumumkan bahwa perusahaannya telah membentuk sekelompok kecil pengembang independen dan menugaskan dalam satu tujuan untuk membuat protokol media sosial terdesentralisasi yang dapat berfungsi sebagai landasan standar baru untuk online konektivitas bebas dari pengaruh perusahaan dan pemerintah. Nah, ini dia teman-teman semua ya. Logo saat ini rencana mereka untuk meluncurkan proyek sosial terdesentralisasi namanya Bluesky. Nah, ini dia postingan di beberapa jam lalu. Bluesky sedang membangun protokol sosial. Kami merilis EDX X ya, atau berarti eksperimen X pada bulan Mei. Sekarang desainnya mulai memadat. Kami mengganti namanya menjadi Authenticated Transport Protocol atau AT protokol ini teman-teman semua. Bagaimana pendapat Anda tentang sosial media baru yang dikembangkan oleh Jack Dorsey, salah satu pendiri Twitter teman-teman semua? Apakah ini salah satu media sosial yang ke depan akan semakin bisa mensaingi Twitter mungkin ya, atau media sosial lainnya teman-teman semua? Maka dari itu pantau terus informasi besar dari kripto dan beberapa proyek lainnya dari kami dengan cara tentunya like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Ikuti juga Twitter kami @CryptoDailyID. Cek di deskripsi video ini. Sampai jumpa video berikutnya ya. Oke.